Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsur Nur Tauhid dari kelas 3C dengan NIM 2006266. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mengenai prinsip perubahan sepanjang hidup dalam konsep perkembangan dan pertumbuhan. Baik, apa sajakah itu? Yang pertama, kita awali dari prinsip perubahan sepanjang hidup. Lalu ke perkembangan periodisasi. Baik, yang pertama itu prinsip perubahan sepanjang hidup. Manusia adalah makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua. Kemudian terjadi perubahan dalam aspek-aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan sosial. Pola-pola perubahan mula-mula bersifat meningkat kemudian menurun. Peningkatan terjadi dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Penurunan terjadi dalam proses penuaan. Jadi ketika kita muda, kita itu mendapatkan peningkatan yang terjadi dalam proses pertumbuhan kita. Namun ketika kita tua, proses tersebut menjadi mendapatkan penurunan. Perkembangan hidup manusia secara umum terjadi dalam 5 fase, yaitu 1. Fase sebelum lahir. Fase di mana kita masih dalam kandungan ibu 9 bulan lamanya. Di fase ini, kita minum, makan semuanya dari sari-sari makanan yang telah dimakan oleh ibu kita. Karena di dalam kandungan itu kita tidak bisa apa-apa selain kita hanya bernapas dan diam. Lalu yang kedua adalah fase bayi. Di fase bayi ini kita telah terlahir ke alam dunia. Kita lahir dan mendapat kasih sayang dari seorang ibu. Di fase ini kita mulai belajar bergerak, berbicara seperti kata ayah, bunda, ataupun apa yang kita dengar selama ini. Dalam hal gerak juga kita belajar merangkak, berdiri lalu berlari. Karena tidak mungkin seorang anak bayi yang baru lahir langsung berlari sprint dan start jongkok, tidak mungkin. Yang ketiga adalah anak-anak. Fase anak-anak ini sangat rentan dan membutuhkan bimbingan orang tua. Karena di fase ini kita mengenal lebih banyak lagi hal-hal yang tidak kita ketahui. Tidak jarang anak-anak yang ketika tumbuh remaja menjadi seseorang yang toksik karena kurang perhatian dari orang tuanya. Masih banyak juga, tidak jarang juga banyak remaja yang toksik itu karena kurang perhatian dari orang tuanya. Bahkan ada juga yang sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah fase remaja, fase di mana kita itu sangat pelin-pelan gitu. Masa remaja adalah masa yang paling indah. Pada fase ini kita mulai tumbuh menuju dewasa, di mana pubertas sudah terjadi. Banyak hal-hal yang terjadi dalam diri kita, baik dari perilaku maupun fisik. Misalnya seperti tumbuh jakun dan kumis serta janggut di laki-laki. Lalu payudara dan pinggul membesar di perempuan. Serta perempuan juga mengalami menstruasi di perempuan. Itu terjadi pada umur bisa sampai 9 tahun atau 13 tahun. Yang kelima adalah fase dewasa. Pada fase dewasa ini kita dituntut lebih deep dalam berpikir atau critical thinking. Karena masa dewasa bukanlah hal yang mudah, di mana pada fase ini kita mengenal dunia yang sesungguhnya, dunia yang tidak ingin kita ketahui. Di fase ini kita mulai menjalani hidup sendiri, bahkan kita menikah dengan wanita atau laki-laki yang kita inginkan untuk melanjutkan perkembangbiakan. Karena untuk melanjutkan perkembangbiakan kita tidak bisa berdiri sendiri, harus ada pasangan Adam dan Hawanya. Baik, yang kedua adalah periodisasi perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan tidak terputus-putus atau meloncat-loncat. Misal 1 jam tumbuh, 1 jam tidak, sehari tumbuh atau sehari tidak. Tapi pertumbuhan perkembangan itu selalu berjalan lurus dan tidak terputus-putus. Istilah yang digunakan dalam studi perkembangan motorik yaitu 1 pertumbuhan, atau kita bisa sebut juga growth. Pertumbuhan atau growth yaitu proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif, atau peningkatan dalam hal ukuran, misalnya dari badan kita yang asalnya kecil menjadi besar. 2 yaitu perkembangan, atau bisa disebut juga development. Perkembangan atau development yaitu proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh kita ke arah keadaan yang makin terorganisasi atau bisa dikendalikan dan terspesialisasi sesuai kemampuan fungsinya masing-masing. Seperti mata kita yang asalnya hanya melihat ke kanan dan ke kiri jadi bisa melihat ke atas dan ke bawah, ataupun hidung kita yang asalnya mulut kita yang asalnya hanya berbicara terbata-bata menjadi lancar. 3 ada kematangan atau maturation. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Perkembangan biologis berkaitan dengan kemajuan seluler, organ, dan sistem tubuh.
Lalu yang terakhir adalah penuaan atau aging. Penuaan adalah proses penurunan kualitas organik karena bertambahnya usia. Perubahan yang terjadi pada individu setelah mencapai puncak kematangan atau puncak perkembangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.